Bagian 12. Tamu tak diundang. Mas Angga tengah tertidur pulas di atas ranjang. Sepertinya dia benar-benar kelelahan setelah pulang jalan kaki. Kasihan, itu dulu sekarang sudah berbeda. Aku pun segera menghampiri dan membangunkannya. Mas, ucapku sembari mengguncang-guncang tubuhnya. Cepetin bangun. Mas Angga nampak mengerjap-ngerjapkan matanya dan perlahan bangkit. Sayang sudah pulang. Maaf mas, ketiduran, kecapean habis pulang jalan tadi. Ada apa? Tanyanya tanpa rasa bersalah. Udah, gak usah banyak basa-basi, sekarang mas cepetan bangun. Aku tidak ingin melihat mas tidur di sini. Tidur saja sana di tempat gundikmu. Ucapku kesal. Lydia, tolong jangan usir mas minta maaf. Ucap Mas Angga memegang tanganku yang segera ku tepis. Cepetan saja keluar, aku mau istirahat. Aku berusaha menarik tubuh Mas Angga dan mendorongnya keluar. Lydia, kamu gak bisa seenaknya kayak gini sama mas. Mas ini masih suamimu. Mas Angga membela diri. Secepatnya akan kuurus surat perceraian kita, ucapku sembari mendorong tubuh Mas Angga keluar, lalu menutup dan mengunci pintu. Mas Angga terus mengetuk-ngetuk pintu berharap agar aku mau membukakan pintu dan memaafkannya. Lydia, tolong jangan usir mas minta maaf. Mas janji akan memperbaiki semuanya, ucap Mas Angga dari balik pintu dengan suara memelas. Lagian malam-malam begini mas harus kemana? Kan kamu tahu sendiri mas habis kerampokan. Mas Angga terus memohon. Sebenarnya tidak tega, tetapi kalau aku diam saja mereka akan terus menginjak-injakku dan memanfaatkanku sebagai mesin pencetak uang. Aku akan kembalikan dompetmu, ucapku. Aku menepuk-nepuk bibirku karena keceplosan. Bisa-bisa Mas Angga curiga. Dompet? Apa maksudmu? Lydia, tolong buka pintunya. Maksudnya aku akan beri kamu uang buat naik angkot, jawabku. Aku pun membukakan pintu. Mas Angga nampak tersenyum, mungkin mengira kalau aku akan memaafkannya. Ini uang buat mas. Aku menyerahkan satu lembar uang warna merah yang tadi siang ku ambil dari dompetnya. Dahi Mas Angga nampak berkerut, menatap heran ke arahku dan uang tersebut secara bergantian. Jadi kamu beneran ngusir mas? Tanya Mas Angga dengan suara pelan. Menurutmu? Ucapku acuh tak acuh sambil mengendikan bahu. Lydia, tolong maafkan mas. Mas Angga berusaha meraih tanganku. Namun aku segera menariknya dan kembali masuk ke kamar, lalu menutup dan mengunci pintu. Setengah jam kemudian aku tidak lagi mendengar suara Mas Angga. Sepertinya ia benar-benar sudah pergi. Perlahan aku membuka pintu dan keluar memastikan kalau Mas Angga benar-benar sudah tidak ada lagi. Perlahan aku menuruni anak tangga. Suasana sepi. Aku memeriksa kamar Dimas. Siapa tahu Mas Angga tidur di sana, pikirku. Pelan aku membuka pintu kamar Dimas. Tidak terlihat ada Mas Angga di sana. Hanya ada Dimas yang tengah tertidur pulas. Aku lega. Pelan aku melangkah ke dapur. Kulihat Bi Intan tengah sibuk beres-beres. Lagi ngapain? Bi, kenapa belum tidur? Tanyaku. Bu Lydia, lagi nungguin bapak ya? Tanyanya balik. Yang ku balas dengan senyuman. Memang bapak kemana Bi? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Tadi katanya mau keluar sebentar, cari cemilan buat ibu, jawab Bi Intan. Aku tersenyum getir. Untuk apa Mas Angga berbohong? Oh iya, Bi, perempuan yang kemarin kesini sama bapak sering main kesini. Lumayan, Bu, kalau ibu lagi gak ada, mereka sering datang ke rumah. Terus apa yang mereka lakukan? Saya nggak tahu Bu, soalnya bapak suka ngajak perempuan itu ke kamar, katanya mau ngerjain tugas, jawab Bi Intan polos. Aku kembali tersenyum getir mendengar penjelasan Bi Intan. Mengerjakan tugas? Tugas apa? Maksudnya tugas nafsu mereka? Seketika aku merasa jijik membayangkan kamar yang kami tempati digunakan Mas Angga bersama wanita lain. Ya sudah, saya mau istirahat dulu ya Bi. Bi juga jangan lupa cepat istirahat, pesanku sembari mengulas senyum. Sekuat hati menahan gejolak amarah dalam dada. Tega kamu mas. Pagi-pagi sekali aku sudah siap ke kantor. Bahkan tidak sempat sarapan karena pukul 9 nanti ada meeting. Dan aku harus mempersiapkan diri, memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan.
"Bi, Dimas belum bangun?" tanyaku sembari mengambil minum di dispenser. "Belum, Bu." "Ya udah aku titip Dimas ya, nanti suruh supir aja buat antar Dimas ke sekolah." "Baik, Bu." Buru-buru aku pun segera berangkat ke kantor, mengeluarkan mobil dari garasi. Sebaiknya aku singgah dulu ke Indomaret beli roti untuk sarapan. Begitu masuk Indomaret, aku segera mengambil 1 buah roti dan minuman. Ada Kakak Madu, ucap seseorang yang membuatku celingukan mencari siapa yang bicara. Ternyata di belakangku. Aku tersenyum kesal begitu melihat yang bicara ternyata adalah gundiknya Mas Angga. "Apa kabar harimu, Kakak Madu?" tanyanya basa-basi sambil tersenyum. Aku benar-benar tak habis pikir apa dia bilang Kakak Madu. Aku tidak berniat meladeninya dan berniat menuju kasir. Kok buru-buru sih semalam? Mas Angga ke rumah dia bilang kangen, ucap Mona sengaja. Namun aku tidak mau menghiraukannya. Buat apa? Barang bekas buang saja pada tempatnya. Katanya bersamaku dia bisa merasakan kehangatan. Perempuan itu tidak habis akal untuk menarik perhatianku. Baiklah, kau jual, aku beli. Aku berbalik dan tersenyum menatap ke arahnya. Mona tak mau kalah, ia tersenyum lebar seolah tengah menang dengan permainan ini. "Kamu sungguh mencintai Mas Angga?" tanyaku. "Tentu saja, kami saling mencintai," jawabnya yakin. Aku tersenyum. "Sayang sekali, padahal kamu itu cantik dan masih muda. Kenapa harus mencintai semua suami orang?" Mona nampak kesal mendengar ucapanku. Namun bukan ular kalau tidak pintar berkelit. "Ya namanya cinta, Mbak. Tidak pandang usia tua ataupun muda," jawabnya. "Oh ya? Kalau begitu bagaimana kalau ternyata orang yang kamu cintai ternyata pria miskin?" tanyaku lagi. "Cinta itu tidak juga memandang harta dan kedudukan, Mbak," jawab Mona mulai terlihat kesal. "Kalau begitu ambil saja Mas Angga yang sudah tidak punya apa-apa itu," tegasku sembari tersenyum sinis. "Mama maksudnya apa?" "Tanyakan saja pada suamimu tersayang," jawabku sembari meninggalkan Mona yang wajahnya mulai nampak panik. Syukurlah walau hati sedang tidak enak, meeting hari ini berjalan dengan lancar. Produk keluaran terbaru yang kami tawarin direspon dengan positif. Beberapa rekan kerja memberi ucapan selamat dan mengajak makan siang bersama. Aku pun menerimanya, tidak lupa mengajak Renita sekretarisku. Saat tengah makan beberapa kali ponselku berdering, panggilan masuk dari Mas Angga. Tetapi aku memilih mengabaikannya dan mematikan ponselnya, lalu kembali melanjutkan makan siangnya. Usai makan siang kami kembali ke kantor. Tanpa terasa waktu terus beranjak, waktu jam pulang sebentar lagi. Aku siap-siap untuk pulang. Hari ini aku ingin cepat pulang dan bertemu Dimas. Kasihan dia tidak ada teman. Malam ini aku berencana untuk mengajaknya makan di luar. Dimas pasti senang, pikirku. Tetapi sebelumnya aku sengaja singgah ke toko kue dan memesan kue kesukaan Dimas, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tiba di rumah, aku sudah tidak sabar bertemu dengan Dimas. Setelah memasukkan mobil ke garasi, aku gegas turun sembari membawa paper bag dan tersenyum. Perlahan aku membuka pintu dengan kunci cadangan yang kubawa. Tumben gak dikunci. Apa Bi Intan lupa? Gumamku. Begitu pintu terbuka, aku kembali dikejutkan dengan tamu yang tidak diundang.